Salam, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kita kembali di ruangan video ini untuk hamba dapat mengungsikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari Sabat ini, sekali lagi hamba akan memberikan makanan rohani yang bertajuk hari yang berbahagia. Hari yang berbahagia. Mari kita nikmati perkongsian firman Tuhan ini, makanan rohani ini. Namun sebelum itu saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dulu dan berdoa. Bapa kami di surga, terpuji namamu, terima kasih pada pagi hari ini kami sekali lagi dapat berkumpul bersama keluarga, ahli keluarga, datang ke hadirat-Mu, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami tetap berada di rumah Tuhan pada saat ataupun dalam keadaan COVID-19 yang masih lagi mengganas pada masa ini. Namun ini tidak menghalang bagi kami semua umat-umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu ada. Terima kasih sudah mendengar doa-doanya Tuhan, menjambi kami, beri hikmat, biasa kepada kami melalui Roh Kudus. Karena semua kami mohon dan serah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kami masing-masing. Amin. Baik saudara, hari yang berbahagia. Ada satu pertanyaan saudara-saudara. Setiap orang mempunyai hari yang bahagia. Nah pertanyaannya, bila hari bahagia Anda? Bila hari bahagia Anda? Adakah hari bahagia Anda itu hari perkawinan, hari ulang tahun, atau hari bahagia seharusnya menyediakan hal di bawah ini? Mari kita perhatikan, dengarkan, dan pahami. Bebas dari tekanan, ketenangan pikiran, tubuh sehat, menikmati waktu, kebahagiaan yang asli, dan apakah hari bahagia itu sama dengan kesempatan bersahabat dengan Allah? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, panggilan menyembah Allah di akhir zaman adalah untuk Anda semua dan saya sendiri. Dan malah ini untuk keluarga hamba dan seluruh umat manusia sebenarnya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara yang nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa perintah Tuhan yang dimulai dengan ingatlah? Sudah tentu di dalam 10 perintah yang Tuhan sudah ucapkan, dan melalui Musa firman itu, 10 firman itu sampai kepada umat manusia. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dari semua perintah Tuhan, 10 perintah itu, satu ini, hukum yang keberapa, hukum yang keempat dimulai dengan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betapa penting sekali saudara-saudara. Dimanapun kita berada, saat kita berbakti di rumah atau dimanapun, ya, ahli keluarga kita yang jauh daripada kita, mereka diingatkan, kita diingatkan untuk
mengingati hari Sabat itu sendiri. Ada apa sebenarnya dengan hari Sabat? Kenapa hari Sabat? Baik. Mungkin menjadi persoalan kudus itu apa? Ya, kudus itu berasal dari mana kata itu? Baik, saudara, kudus berasal dari kata Ibrani yang berbunyi sadag, ya, sadak. Atau sama juga diasingkan atau dikhususkan. Demikian saudara-saudara. Dari hari-hari yang lain, kita sudah tentu mengetahui bahwa Tuhan menciptakan, ya, semua hari, tetapi istimewa pada hari Sabat, ya, diasingkan, dikhususkan, kudus bagi Tuhan dan umat manusia yang diciptakan datang kepadanya, mengingati Dia sebagai pencipta dan menyembah Dia. Kita tahu Sabat itu adalah Sabat pengakhir pada minggu itu. Artinya yang ketujuh hari. Karena Alkitab katakan pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya. Dan Dia menguduskan, ya, hari Sabat itu dan memberkatinya. Luar biasa saudara-saudara. Hanya inilah hukum yang berbunyi ingat. Yang saya katakan, dan inilah hari kebahagiaan itu saudara-saudara. Bersama keluarga datang kepada Tuhan pada hari Sabat adalah menjadi kebahagiaan seluruh umat manusia. 6 hari lamanya kita bekerja, tetapi hari ke-7 kita berhenti dari kegiatan sehari-hari. Demikian saudara-saudara. Tuhan berikan rehat kepada kita. Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita manusia. Ada orang katakan begini, sedangkan robot pun, mesin pun akan rusak kalau tidak pernah berehat bekerja. Apalagi manusia. Nah, Tuhan mengetahui itu tentunya. Ya. Tidak masalah juga mengenai hari apa saudara berbakti kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang berkata demikian. Tidak ada masalah bah. Ya. Sembahyang hari apapun, berbakti hari apapun. Yang penting berbakti kepada Allah. Namun saudara tahukah Anda bahwa kita dapat berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu, Isnin, ya sudah tentu. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Namun, tahukah saudara, sebab kebaktian kepada Tuhan adalah nafas hidup kita. Maka Keluaran 20:10 mengatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Oke, Alkitab mengatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sudah tentu hari-hari lain kita boleh datang menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tetapi hari khusus hari Sabat dan Tuhan sudah tetapkan dan tidak boleh digantikan dengan hari-hari yang lain. Dan sesuai firman Tuhan, sesuai yang Dia sudah perintahkan. Dan di ayat yang lain mengatakan, Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan tidak pernah berubah, saudara-saudara. Hukum Allah menjadi pelindung kita. Ya. Dan itu adalah menjadi keutamaan kita. Ya, jadi keutamaan kita sebagai umat Tuhan. Hukum Allah adalah pelindung bagi umat manusia kita. Sudah maklum. Yang pertama kita sudah dengarkan juga. Ya. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyebut bagimu. Jangan membuat bagimu patung. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesama manusia. Hukum Allah adalah pelindung bagi kita agar tidak melakukan semua yang tidak sesuai
perintah Tuhan. Dan seterusnya, hari-hari dalam satu minggu dalam bahasa Melayu banyak dipinjam dari bahasa Arab. Oke, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis dalam bahasa Arab. Ahad, Senain, Salisi, Arab, Arbah, Khamsi, Sita, dan Sabah. Sabah itu adalah yang ke-7, artinya Sabtu. Kemudian kamus Inggris juga kita mengetahui itu minggu adalah hari pertama. Minggu adalah hari matahari. Itu artinya minggu, Sunday adalah hari matahari. Itu hari pertama. Berdasarkan perbandingan Alkitab dari beberapa versi. Yang keempat, kita lihat bahwa hari ke-6 adalah hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Lukas 23 ayat 54 ini membuktikan hari Sabtu adalah hari ke-7 karena dikatakan dalam Lukas 23 ayat 54 adalah hari persiapan. Maksudnya hari persiapan esoknya Sabat, hari persiapan Jumat. Ini menjadi rujukan kita juga untuk mengetahui hari Sabat itu hari apa. 3 hari pada hari akhir minggu penyaliban Yesus Kristus. Hari Sabat yang kita kenal Sabtu adalah hari yang ke-7. Lukas 23 ayat 56, maka pada hari Sabat mereka itu pun berehat, berhentilah menurut hukum Taurat. Ya. Dan pagi pada hari Minggu, hari pertama minggu, Lukas 24 ayat 1 mengatakan, tetapi pada hari yang pertama di dalam minggu pergilah mereka ke kubur. Jadi ini membuktikan bahwa hari Sabat jatuh pada hari Sabtu itu adalah hari Sabat Alkitab. Seterusnya saudara-saudara, setelah Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Matius 24 ayat 1. Nah, dan apa yang apa yang berlaku pada masa itu? Kubur itu kosong. Dan seperti yang Yesus sudah katakan sebelum dia ditangkap, disalib dan mati, dia akan bangkit pada hari pertama, pada hari yang ketiga. Ya. Hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Setelah 3 hari dia akan bangkit. Kelima, putaran 1 minggu tidak pernah berubah bagi orang Yahudi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 3. Tidak pernah berubah. Hari Sabat dipelihara di seluruh dunia dari waktu ke waktu, saudara-saudara. Allah terus mengingatkan umatnya supaya memelihara kesucian hari Sabat. Itulah Tuhan mulai dengan ingatlah. Karena Tuhan tahu bahwa manusia ini akan melupai. Dan selain itu juga Tuhan di ayat yang lain mengatakan Tuhan menaruh perintah itu, hukum itu dalam hati, berpikiran umat-umat Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kemudian dilanjutkan, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11, saudara-saudara. Hari-hari Sabatku jangan juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ezekiel 20 ayat 12. Tuhan beritahukan kepada kita ini untuk memperingati hari Sabat Tuhan itu. Yesus pelihara hari Sabat, saudara-saudara. Ya, ada yang mengatakan Yesus tidak menguduskan hari Sabat karena dia melakukan dia pergi
Dia bersama dengan muridnya pergi kemana-mana ada orang untuk bersahabat. Tetapi pada satu kali sabat itu, murid-muridnya memetik gandum dan dituduh oleh Farisi bahwa mereka itu tidak mengucapkan hari sabat. Apakah benar demikian? Sudah tentu tidak, saudara-saudara. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdoa hendak membacakan dari Alkitab. Nah, ini menjadi kebenarannya. Yesus punya kebiasaan untuk datang ke rumah ibadat pada setiap hari sabat. Firman Tuhan tidak dapat disangkal, saudara-saudara. Kemudian Yesus memelihara sabat setelah dia mati dan bangkit. Nah, ada yang bertanya dan berkata juga berpendapat, kalau Yesus itu menguruskan hari sabat, kenapa dia berada di kubur pula pada hari sabat? Nah, di sini harus dipahami bahwa oleh karena hari sabat lah Yesus tidak mau bangkit, tidak mau bangun pada hari sabat. Artinya dia mau berehat, ya, karena hari sabat. Dan sesuai apa yang dikatakan, diucapkannya, pada hari pertama minggu, 3 harinya dia akan bangkit. Dan itu yang terjadi. Sabat diberkati selamanya, saudara-saudara. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya sudah katakan tadi bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Malaki 3 ayat 6. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, ini juga ayat yang jelas sebenarnya. Ada yang mengatakan Paulus juga, rasul-rasul tidak menguruskan hari sabat. Hari sabat tidak lagi berlaku pada perjanjian baru. Tetapi ayat ini jelas beritahukan kepada kita bahwa Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang Yunani pada setiap hari sabat, saudara-saudara. Dan ini jelas. Kemudian apa lagi? Apakah hari sabat disediakan untuk orang Yahudi saja? Jawabannya, saudara-saudara, kita lihat Yesaya 66 ayat 22 Yesaya 66 ayat 22 dan 23 katakan, dan sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Allah, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Nah, seluruh manusia, tidak kira apapun bangsa dia, apapun sukunya, akan datang. Yang penting orang itu percaya, beriman kepada Yesus. Ini yang berlaku. Peringatan suci Allah, sabat Alkitab dari Eden ke Eden. Eden yang dipulihkan nanti. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan hari sabat. Nah, ini yang saya katakan tadi, menjadi tuduhan orang Farisi bahwa Yesus tidak menguruskan hari sabat, bilang hari sabat. Tapi Yesus menjawab di sana, hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat anak manusia. Yang di sini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi apa keuntungan dari pemeliharaan sabat, saudara-saudara? Kegembiraan, kebahagiaan, saudara-saudara. Yang pertama, hari sabat memberikan kita kebahagiaan. Yang kedua, sabat adalah hari istirahat. Sudah penat bekerja, maka berehatlah kita pada hari sabat. Yang ketiga, sabat adalah hari yang membagikan kabar baik dengan orang lain. Jadi pada saat ini mengungsikan kabar baik ini, firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, atau kepada siapapun yang mendengarkan perkongsian ini, firman Tuhan. Sabat adalah hari membagikan kabar baik dengan orang lain. Saat COVID melanda dunia atau tempat kita sendiri, negeri Sabah, kampung kita, pekan kita, bandar kita, maka ini menjadi saluran umat-umat Tuhan untuk dapat menyebarkan, memungsikan firman Tuhan kepada saudara kita di luar sana. Yang keempat, sabat adalah hari digunakan untuk bersahabat dengan Tuhan dan kerabat. Ya, kepada Tuhan sendiri saat ini
dan juga kepada ahli keluarga dan kepada siapapun. Namun ya sekali lagi saya katakan bahwa kita dalam suasana COVID, maka kita tidak boleh sembarangan keluar pergi ya bertemu dengan orang lain. Kita tetap ikut SOP. Dan berikut ini seorang berkata, melakukan penelitian sebenarnya, George Comstock melakukan penelitian kepada 47.423 orang berumur 25 tahun ke atas. Apa yang dia kaji? Kita lihat, mereka yang tidak pernah hadir di gereja mempunyai tingkat kematiannya paling tinggi. Wah, boleh mengejutkan juga. Persahabatan pada hari Sabat akan memperbaiki impak positif dalam kehidupan Anda. Jadi itu sebenarnya. Apabila datang ke gereja, persahabatan pada Sabat, dan itu memberi impak positif dalam kehidupan Anda. Ada yang menguatkan, ada yang mendengarkan, ya, ada yang berbicara, dan pertama-tama saling dikuatkan iman karena Tuhan pada hari Sabat. Eksperimen yang pernah dilakukan pada sekelompok tikus. Apa yang berlaku? Beberapa ekor tikus dibiarkan hidup berkelompok dan disediakan makanan bergizi. Mereka hidup 700 hari. Wah, 700 hari. Kemudian kelompok lain dipisahkan dari temannya dan diberikan makanan yang sama. Mereka hidup 600 hari. Kenapa? Tidak ada sokongan. Mungkin itu yang berlaku. Dengan makanan yang sama diberikan, kelompok ini dibiarkan berkunjung dengan kawanan tikus lainnya dan membiarkan temannya mengusap dan membelai. Mereka hidup 950 hari. Nah, luar biasa. Dengan datang ke gereja boleh memperpanjangkan umur berbanding tidak datang ke gereja. Kita seharusnya hidup dalam suasana kehidupan yang baik dan penuh kasih sayang satu dengan yang lain, saudara-saudara. Yang kelima, hari Sabat menjadikan kehidupan keluarga lebih harmonis. Ya. Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak akan ada kebenaran. Ini juga mengingatkan kita, kalau kita mau sebagai Kristen, seorang Kristen Tuhan, maka kita akan menuruti perintah Tuhan, ya, perintah-perintahnya. Jadi kebenaran atau tradisi, pilihlah. Jadi persoalan kita sekarang. Alkitab menyatakan mereka yang menurut hukum Allah adalah Alkitab yang dituruti. Kemudian mereka yang menurut hukum manusia itu tradisi, kebebasan tentunya. Tetapi ia melawan aku, kata Tuhan. Mereka yang menurut hukum Allah, Alkitab, siapa tidak bersama aku? Ya, ini adalah, Yesus katakan, Alkitab itu adalah yang menuruti Tuhan. Dan tradisi itu adalah mereka yang menuruti hukum manusia. Adik, Yesus katakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi kita boleh buat pilihan. Namun saya dan keluarga harus memilih. Dan memilih menurut hukum Allah, firman Tuhan, Alkitab. Jadi itulah kesimpulannya sebenarnya, saudara. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Jangan saja pilihan kita adalah pilihan yang salah. Jadi sampai di sini saja. Kiranya berkat firman Tuhan ini sudah menjadi bahagian hidup masing-masing dimanapun kamu berada. Jadi untuk menutup ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kuasa, terima kasih karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami saat kami mengadakan kebaktian, keluarga, maupun pribadi, mengikuti
video, rekaman video ini, pengungsian firman Tuhan oleh hamba-Mu. Terima kasih karena penjagaan Tuhan, dan kami mohon izinkan Roh Kudus terus mengajar dan menuntun kami. Dan tetap mengingati pada hari Sabat dan hari kudus Tuhan, hari yang berbahagia sebenarnya. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa ini, sudah mengampuni segala dosa kesalahan kami, dan Tuhan berjanjikan beserta dengan kami sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan doa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat hari Sabat. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.